Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PRM Gunung Sari dan juga Takmir Masjid Al-Mu'awanah, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah dalam upaya kita mentradisikan keilmuan di lingkungan warga Muhammadiyah melalui kajian ketarjian. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan Allah, karena kita sekarang di bulan Rabiul Awal, biasanya diskusi yang sering muncul di tengah masyarakat berkaitan dengan hukum merayakan Maulid Nabi. Ada yang pro dan bahkan ada yang menjadikan ini sebagai politik identitas, Pak, untuk mengidentifikasikan ini kelompok mana, dilihat apakah merayakan Maulid atau tidak. Dan juga ada yang kontra terhadap Maulid Nabi, karena beranggapan bahwasanya Maulid Nabi itu tidak ditemukan dalilnya. Jadi kalau kita lihat di tengah masyarakat, ada kelompok yang pro Maulid, ada yang kontra terhadap Maulid. Tapi yang paling penting, Pak, dan ini inti kajian kita akan melihat posisi Muhammadiyah di mana. Apakah termasuk pihak yang pro atau kontra? Meskipun secara umum Muhammadiyah itu diposisikan sebagai kelompok yang apa, Pak? Anti Maulid itu. Tapi sebelumnya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita akan coba dudukan Maulid Nabi ini dari yang pertama istilah-istilah yang digunakan untuk menyebut Maulid. Yang kedua, tujuan orang melakukan perayaan Maulid itu apa? Yang ketiga, kita coba lihat amalan-amalannya apa saja gitu. Kalau kita lihat dari istilah yang digunakan, kalau di lingkungan kita terkenal dengan dua sebutan, Pak. Yang pertama Maulid, yang kedua apa? Maulud gitu. Kalau Maulid itu ismu zaman, Pak, kata benda yang menunjukkan waktu. Maksudnya Maulid itu waktu atau hari kelahirannya Nabi. Yang kedua itu Maulud. Maulud itu ismu maf'ul, Pak, menunjukkan orang yang dilahirkan, yaitu Nabi Muhammad. Itu kalau disebut apa? Maulud. Jadi kita bisa menyebut Maulid, bisa menyebut apa? Maulud. Bisa juga disebut milad, Pak. Milad, meskipun ini tidak populer, justru yang populer kita di Muhammadiyah apa? Milad Muhammadiyah itu memperingati apa? Hari kelahiran Muhammadiyah. Tapi sebenarnya bisa juga disebut Miladun Nabi, yaitu apa? Kelahiran Nabi.
Bisa juga disebut wiladah, artinya sama ya. Bisa juga ada yang menyebutnya ditambahi dengan id, Pak. Idul Maulud atau Idul Maulid. Kenapa kok ditambah id, Pak? Menunjukkan bahwasanya hari ini hari yang istimewa, sebagaimana Idul Fitri dan Idul Adha. Ada juga yang menggunakan istilah ikhtifal maulid, Pak. Ikhtifal itu berkaitan dengan apa? Festival atau pesta kelahiran Nabi, dan mungkin ada istilah-istilah yang lain. Dari satu tempat bisa berbeda dengan tempat yang lain. Meskipun secara umum, Pak, istilah yang dipakai di masyarakat di daerah kita secara umum yang paling populer dua itu. Kalau enggak maulid, ya maulud, you know. Maulidan, muludan. Berarti kalau muludan itu merujuk kepada siapa, Pak? Sosok Nabi yang dilahirkan. Tapi kalau maulidan pada hari kelahiran apa? Nabi. Bisa dipahami, Pak, antara maulud dengan maulid ya. Kemudian yang kedua, tujuan, Pak. Tujuan orang merayakan maulid itu apa saja tujuannya? Di antara tujuannya ada yang ta'lim as-sirah nabawiyah, Pak, mengajarkan sejarah Nabi. Momen maulid itu sebagai momen bagaimana kita mengenal Nabi secara lebih dalam, Pak. Mulai dari mengkaji bagaimana kelahirannya Nabi, perjuangan dakwah Nabi dalam menegakkan Islam dan seterusnya. Ada juga, Pak, orang yang melakukan maulid itu di antara tujuannya apa? Takdim ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghadirkan ruhnya Nabi. Cara menghadirkannya dengan apa, Pak? Dengan baca sholawat atau kitab mawalid yang di situ ada mahalul qiyam. Mahalul qiyam itu intinya apa, Pak? Menyambut kedatangan rohnya Nabi. Makanya dianjurkan untuk apa? Berdiri. Bagi yang mempercayai ajaran ini, Pak, orang itu bisa mendapatkan ketenangan, Pak. Seolah-olah apa? Mengetahui Nabi betul-betul datang gitu. Tapi kalau sudah tadi, Pak, makomnya sudah luar biasa ya, artinya dengan meyakini betul-betul keyakinan datangnya apa? Nabi. Sehingga dalam perayaan maulid biasanya ada momen yang sakral, yaitu apa? Mahalul qiyam. Dan juga dalam pembacaan apa, Pak? Kitab mawalid ada dhaibah, ada berjanji atau al-barzanji ya, betul. Dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ziyadatul iman wal mahabbah. Tujuan merayakan maulid itu bagaimana meningkatkan kualitas iman dan kecintaan kepada Nabi. Yang berikutnya ada ziyadatu al-umur ad-dunyawiyah, Pak. Tambah masalah keduniaan. Bagi pedagang, momen maulid itu momen yang berkah, Pak. Bulan yang berkah. Karena apa? Banyak perayaan sehingga menguntungkan apa, Pak? Dagangannya. Ini berkaitan dengan apa? Kehidupan keduniaan. Makanya bagi pedagang itu suka kalau apa? Bulan maulid, Pak. Ini momen yang luar biasa. Kemudian silaturahmi. Silaturahmi itu karena maulid itu ajang bagaimana kita berinteraksi secara sosial, Pak. Saling ketemu dalam sebuah event atau dalam sebuah forum, yaitu maulid Nabi gitu. Kemudian di antara amalan-amalannya, Pak, ada taklim. Taklim itu ya bicara tentang sejarah apa? Nabi. Baca sholawat, baca kitab apa? Mawalid. Ada dhiba, ada al-barzanji, ada maulid syaraf anam, ada qasidah burdah dan seterusnya, Pak.
sebagaimana dalam kitab apa? Mawalid. Tapi terkadang juga ada amalan-amalan yang masuk pada unsur TBCS, Pak. Ini dalam perspektif Muhammadiyah tapi ya, yaitu mengarah ke TBCS. Kadang juga bercampur, Pak, antara maulid itu dengan apa, Pak? Hiburan-hiburan yang lain, sehingga ada nyanyiannya, ada dangdutannya dan seterusnya itu. Ini kalau kita lihat di masyarakat, Pak, ada istilah yang berbeda, tujuan yang berbeda-beda, amalan yang berbeda-beda. Nanti kita coba lihat kalau Muhammadiyah misalnya tidak anti maulid, Pak, apakah cara merayakan maulid di Muhammadiyah sama dengan ada yang di masyarakat, atau sekedar apa, Pak, taklim, yaitu mengajarkan kesejarahan apa Nabi, atau misalnya di Muhammadiyah boleh nggak merayakan maulid dengan mahalul qiyam? Itu kan perlu untuk kita coba apa, Pak, dudukkan. Nah, sebenarnya Muhammadiyah pro terhadap maulid atau kontra, atau punya posisi yang tidak pro dan tidak kontra gitu. Tapi yang pertama kita coba lihat beberapa dalil yang dikemukakan oleh mereka yang pro terhadap apa, Pak, maulidan. Saya kutip ada 3 kitab, Pak, meskipun banyak juga karya-karya yang lain atau kitab-kitab yang lain. Yang pertama kitabnya namanya Madarijus Su'ud ila Iqtisa'il Burud, Pak, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dari Banten. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani itu ulama yang cukup terkenal di Nusantara dan karya-karyanya masih dikaji di pondok pesantren, Pak. Beliau orang Banten tapi hidupnya dihabiskan di Timur Tengah, Pak, secara khusus di Mekah, sehingga beliau disebut Mahaguru ulama Nusantara, sehingga karya beliau itu banyak dikaji di pesantren. Ya, termasuk karya beliau yang memberikan syarah atau komentar terhadap Maulid Al-Barzanji, Pak, yang ditulis oleh Sayyid Abu Ja'far Al-Barzanji. Syarahnya namanya Madarijus Su'ud ila Iqtisa'il Burud. Nanti kita lihat ya bagaimana penjelasan di sana. Yang kedua kitab Haulal Ihtifal bi Dzikrul Maulid An-Nabawi Asy-Syarif yang ditulis oleh Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Pak. Buku ini ditulis oleh ulama yang ada di Mekah, dan kiai-kiai Jawa juga banyak belajar ke Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Pak. Bukunya ini, Pak, populer, Pak, sekarang, apalagi dipopulerkan oleh Gus Ba. Nanti kalau jenengan muhibbinnya Gus Ba itu nanti bisa jenengan lihat di YouTube tentang maulid. Nanti buku yang dirujuk atau kitab yang dirujuk oleh Gus Ba itu kitab apa? Haulal Ihtifal. Nanti kita lihat bagaimana cara mereka berdalil, Pak. Kemudian kitab yang terakhir, Pak, Al-Adillah Asy-Syar'iyyah fi Jawazil Ihtifal bi Miladi Khairil Bariyah. Dalil-dalil syar'i yang membolehkan perayaan kelahiran ini, coba, Pak, istilahnya bimilad. Makanya tadi salah satu istilah dalam menyebut maulid itu bisa juga disebut apa? Milad, yang ditulis oleh Syekh Izzuddin Husain Asy-Syekh, Pak. Dari 3 kitab ini, Pak, nanti kita coba lihat bagaimana mereka berdalil tentang apa, Pak, kebolehan dan anjuran untuk merayakan apa? Maulid Nabi. Kita lihat dalil yang pertama, Pak, dalil dari hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dari sini, Pak, bisa dipahami maulid itu sumbernya, dawuhnya atau sabdanya siapa? Nabi. Berarti Nabi pernah
bersabda tentang apa Pak? Keutamaan maulidan langsung dari Nabi. Ini dalilnya poknya Pak, langsung dari Nabi. Kita temukan di mana? Yaitu di kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ini ulama Indonesia asli Pak tadi ya. Yaitu di kitabnya Madarijus Su'ud ila Iktisa'il Burud, yang merupakan syarah dari kitab Maulid Al-Barzanji. Di sana Pak, ini kitabnya kuning Pak, jenengan di Babat itu, jenengan tanya di pasar Babat pasti ada Pak kitab ini, karena sangat apa? Populer. Di halaman 15 Pak, di halaman 15. Saya langsung poinnya saja Pak, karena nanti kalau saya baca semuanya habis di sini ya. Langsung kita lihat bagaimana Imam Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan hadis Nabi yang berkaitan dengan keutamaan merayakan apa Pak? Maulid. Coba jenengan dengarkan baik-baik ya. Qala sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini dawuhnya siapa Pak? Dawuhnya Nabi Pak. Berarti yang bersabda tentang maulid itu Nabi sendiri. Bagaimana sabdanya Pak? Man adzama maulidi, man barang siapa, adzama yang mengagungkan, maulidi hari kelahiranku Pak. Mengagungkan hari kelahirannya Nabi dengan apa Pak? Dengan berbagai macam kegiatan. Bikin pengajian, bikin apa Pak? Sharing makanan, apa Pak? Bikin kepanitiaan dan seterusnya Pak. Intinya apa? Merayakan maulid Nabi. Di sini dikatakan apa? Kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Kuntu adalah saya syafi'an, orang yang memberi syafaat, lahu baginya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Berarti kalau jenengan ingin dapat syafaat Nabi, amalan yang dianjurkan untuk dilaksanakan apa Pak? Mengagungkan maulid Nabi. Bisa dengan tadi Pak, bikin makanan, bikin pengajian, pokoknya bikin apapun lah Pak, acara yang mendukung kegiatan maulid Nabi. Kalau apa? Ingin dapat syafaat Nabi. Siapa yang dawuh Pak? Nabi sendiri Pak. Itu. Terus selanjutan hadis itu Pak, wa man anfaqa dirhaman fi maulidi, siapa yang menginfakkan 1 dirham di hari kelahiranku. Kalau kita ya 1 rupiah, pokoknya infak pakai apa Pak? Uang gitu. Bagaimana janji Nabi Pak? Faka'anna ma anfaqa jabalan minadz dzahab fi sabilillahi ta'ala. Orang itu dicatat seakan-akan dia infak gunung emas, atau 1 gunung dari emas di jalan Allah Pak. Jadi kalau jenengan nyombang acara maulidan Pak, nyombang dengan uang, nyombang dengan apa? Makanan, itu nilainya apa? Sama dengan infak senilai gunung emas itu. Makanya orang sedekah besar-besaran Pak di acara maulid ini, diantara dalilnya ini Pak, ada yang beleh kambing. Kalau di sini nggak ada Pak ya, maulid sampai sembelih kambing ada nggak? Nggak ada. Tapi di beberapa daerah sampai sembelih kambing Pak. Ya diantara dalilnya yang digunakan ini, siapa yang berinfak 1 dirham di hari kelahiranku, kayak seakan-akan apa? Dia berinfak 1 gunung emas di jalan Allah. Berarti dari hadis ini Pak, orang yang merayakan maulid itu apa? Dapat syafaat Nabi. Orang yang urun Pak, urun maulid itu kayak infak gunung emas itu Pak. Ikut urun Pak, ikut urun atau nyumbang.
Menarik atau enggak Pak? Sangat menarik. Siapa yang dawuh? Nabi langsung Pak. Tapi ketika hadis ini Pak, kita cek di kitab-kitab hadis Pak, mulai dari Al-Kutub As-Sittah, 6 kitab hadis induk ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab-kitab sunan Pak, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, di Musnad Ahmad, di kitab Muwatta Imam Malik, tidak ditemukan hadis ini Pak, maupun di kitab-kitab hadis yang lain Pak. Kalau ada sebuah hadis yang disandarkan pada Nabi Pak, tapi tidak ditemukan di kitab-kitab hadis, itu dalam istilah ulama haditsul la aslalahu, hadis yang tidak bisa ditemukan apa Pak? Sumbernya. Kalau ada hadis tidak disebutkan sumbernya Pak, atau tidak bisa ditemukan sumbernya, hadis tersebut apa Pak? Teridentifikasi sebagai hadis apa? Hadis apa Pak? Dhaif Pak. Dhaif itu masih mending Pak. Maudhu Pak. Maudhu itu apa? Palsu. Kalau hadis maudhu itu sebenarnya bukan hadis, sesuatu ucapan disandarkan pada Nabi. Nabi tidak pernah apa? Mengatakan. Tapi kalau hadis dhaif, bisa jadi ada potensi dia menjadi hasan Pak, kalau memang ditemukan syawahid yang bisa mendukung dia. Bisa jadi kalau dhaif ternyata riwayatnya banyak, bisa hasan li ghairi, itu masih bisa diterima. Tapi kalau sudah maudhu, ya itu palsu Pak, namanya palsu ya, bukan sabda Nabi gitu. Sehingga hadis ini apa Pak? Teridentifikasi sebagai hadis maudhu. Meskipun Pak hadis ini kalau jenengan amati, biasanya dikutip setiap perayaan Maulid Nabi. Khutbah Jumat Pak, ada khutbah Jumat sepanjang tahun Pak. Kalau jenengan beli kitab khutbah Jumat Pak, itu sudah nyukupi jenengan di jadwal hari apa saja aman Pak. Tinggal nyocokkan, oh ini hari Maulid, berarti cari tema Maulid. Nanti biasanya ada hadis tadi, man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan minadz-dzahabi fi sabilillahi ta'ala. Tapi sayangnya hadisnya apa? Maudhu, palsu. Meskipun dikutip oleh siapa? Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Pak. Yang namanya ulama itu tidak maksum Pak, sehingga Imam Nawawi di sini mungkin tidak begitu ketat dalam menyeleksi hadis tersebut, sehingga hadis maudhu dijadikan dalil untuk apa Pak? Menetapkan tentang keutamaan Maulid Nabi. Dalil yang kedua Pak, pendalilan dari puasa Senin gitu. Puasa apa? Senin. Ini bisa kita temukan di kitab Haulal Ihtifal tadi Pak, yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Kitab ini yang dipakai oleh Gus Bah juga Pak. Di sana ada hadis Abu Qatadah Pak, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, rawahu Muslimun. Hadisnya sahih atau tidak Pak? Sahih. Hadisnya bicara tentang puasa Senin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumil itsnin. Nabi itu pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Faqal, jawabannya Nabi Pak, fihi wulidtu, di hari Senin itu aku dilahirkan. Wa fihi unzila alayya, dan di hari Senin itu aku menerima apa? Wahyu pertama kali. Dari hadis ini Pak dipahami kalau Nabi itu pernah apa? Merayakan
hari maulidnya, hari kelahirannya. Dengan cara apa? Puasa. Tapi bagi mereka Pak, apakah merayakan maulid itu harus dengan puasa Pak? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena itu perkara ijtihad Pak. Yang penting merayakan, tidak harus dengan puasa. Tapi yang dilakukan Nabi puasa. Meskipun misalnya jenengan Pak, oh orang Muhammadiyah dasar gak tahu maulidan Pak. Kalau jenengan masih menganggap puasa Senin itu sunnah Pak, terus jenengan lakukan, jenengan yang lebih berhak disebut orang yang merayakan apa? Maulid Nabi. Meskipun jenengan tidak pernah apa? Bikin acara maulidan. Ya kan Pak? Wong Nabi cara merayakan hari kelahirannya dengan apa Pak? Puasa Senin. Ini disepakati Pak. Kalau orang merayakan hari Senin dengan puasa, itu disepakati, bahkan dia dapat apa Pak? Pahala menghidupkan sunnahnya Nabi. Dan orang tersebut tidak bisa dianggap anti apa? Anti apa? Maulid. Aman Pak itu. Ini yang bilang Nabi sendiri Pak. Dan maulidahnya ngikuti cara siapa? Nabi gitu. Yang berikutnya Pak, dalil tentang maulid itu dari puasa Asyura. Dari apa puasa Asyura? Ketika Nabi hijrah ke Madinah Pak, Nabi melihat orang Yahudi itu merayakan apa? Hari Asyura dengan cara berpuasa Pak. Kemudian Nabi bertanya, "Mahada? Hari apa ini?" Para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, innahu yauman yu'adzimuhul yahudu wan nasara." Sesungguhnya hari ini hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Di riwayat yang lain Pak, orang Yahudi menjawab kepada Nabi, "Hadza yaumun sholih." Ini hari yang baik Pak, bukan hari sial. Sebagaimana orang Jawa kalau Muharram atau Asyura Pak, itu kan bulan sial, nggak berani bikin mantu, berani atau enggak Pak? Bulan Suro, nggak wani Pak, kualat nanti nggak berkah gitu. Tapi justru kalau kita lihat hadis ini dibilang hari yang baik itu ya hari Syuro, 10 apa? Muharram. Kemudian orang Yahudi menjawab lagi Pak, bahwasanya hari ini najallahu bani Israil min aduwihim. Hari ini Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya. Karena Musa itu dikejar oleh Fir'aun Pak, sampai Laut Merah. Kemudian turun wahyu supaya Musa Pak memukulkan tongkatnya, laut terbelah. Fir'aun ngejar, ketika Fir'aun dan bala tentaranya di tengah laut, maka turun wahyu supaya Musa memukulkan tongkatnya lagi. Fir'aun tenggelam Pak. Ini terjadi pada hari Asyura Pak. Berarti orang Yahudi itu bersyukur terhadap kemenangan bangsa mereka Pak, atau hari kemerdekaan diekspresikan dengan apa? Puasa Asyura. Nah kita sebagai umat Islam Pak, ketika Nabi kita lahir, Nabi kita itu Khotamul Anbiya wal Mursalin. Nabi kita itu Nabi penutup dan Nabi seluruh apa Pak? Umat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya berarti kita boleh merayakan Maulid Nabi sebagai ekspresi apa Pak? Kesyukuran kita. Karena apa Pak? Nabi dilahirkan. Tapi sebenarnya Pak, pendalilan ini sama dengan hadis sebelumnya. Ya kalau mau merayakan yang dilakukan apa Pak? Puasa. Tapi kenapa kok nggak ada anjuran puasa Pak? Oh mumpung ini apa?
bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, mari kita sama-sama puasa Senin. Ada nggak Pak? Pernah dengar dengan mumpung Maulid Pak, kita coba apa Pak, sama-sama puasa Senin. Pernah dengar? Kan nggak ada. Yang ketiga Pak, ini dalil yang paling sakti Pak. Kok dalilnya paling sakti Pak? Dalil Abu Lahab. Abu Lahab itu siapa? Pamannya Nabi. Tempatnya di neraka atau di surga Pak? Di neraka. Wong Abu Lahab itu sudah divonis oleh Al-Quran Pak, bahwasanya dia akan masuk apa? Neraka. Ketika Nabi pertama kali mendeklarasikan ajaran tauhid Pak, Nabi naik gunung mengundang seluruh orang Quraisy untuk mendatangi gunung tersebut Pak. Terus Nabi mendeklarasikan tentang ketauhidan dan apa? Kenabian. Ketika itu Abu Lahab orang yang paling memprotes Pak, dengan mengatakan apa? Tabban laka ya Muhammadu walihadza jama'tana. Celaka bagimu wahai Muhammad, masa untuk kepentingan yang ini engkau mengumpulkan kami. Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu kan sebuah pernyataan yang menyalahi apa Pak? Agama nenek moyang. Dia bilang apa? Tabban laka ya Muhammadu, celaka bagimu wahai Muhammad, masa engkau mengumpulkan kita orang-orang Quraisy ini hanya untuk apa? Mengakui ajaran tauhid dan kenabian engkau. Nah, dari kejadian ini Pak, Allah Subhanahu wa taala membela Nabi Muhammad, turunlah ayat apa? Tabbat yadza abi lahabiu wa tab, dan seterusnya. Tabbat, celaka, sebagai respon balik pembelaan terhadap Nabi Muhammad, dan apa Pak? Memvonis yang celaka itu bukan Muhammad tapi Abu Lahab. Yada abi lahab, yada abi lahab, kedua tangan Abu Lahab. Yang celaka, yang masuk neraka dua tangannya saja atau semua badannya Pak? Tapi kenapa Al-Quran hanya bilang yada Abi Lahab Pak? Dua tangannya. Itu maksudnya apa Pak? Zikrul juz wa iradatul kul. Yang disebut sebagian, tapi yang dimaksud apa? Semuanya. Dan itu biasa Pak dalam bahasa. Misalnya jenengan apa Pak? Nengok sini, nengok sana. Misalnya ada Pak Patmo yang sering ikut ngaji. Kirongnya Pak Patmo nanti yo, kok gak teko ngaji? Irong itu kan berarti bukan hidungnya saja, tapi ya semua badannya itu. Meskipun Abu Lahab itu divonis oleh Al-Quran masuk neraka Pak, tapi Abu Lahab itu masih punya apa? Amal soleh. Masih punya apa? Amal soleh. Amal soleh Abu Lahabnya apa? Abu Lahab itu pernah saking gembiranya Pak terhadap apa? Kelahiran keponakannya yaitu Nabi. Ketika itu Abu Lahab langsung memerdekakan siapa? Budaknya yang bernama Thuwaibah. Thuwaibah ini kan budak yang biasa apa Pak? Melayani Abu Lahab. Ketika Thuwaibah membawa kabar gembira kepada Abu Lahab bahwasanya anaknya Aminah, kalau Aminah ibu Nabi Pak, itu melahirkan, Abu Lahab apa? Bilang kepada Thuwaibah, mulai saat ini engkau apa? Merdeka gitu. Kemudian Thuwaibah disuruh apa? Membantu Aminah Pak, tapi statusnya bukan budak. Artinya Abu Lahab itu masih punya apa? Kebaikan. Sehingga ada sebuah hadis Pak yang menceritakan tentang Abu Lahab ini setelah meninggal. Hadis Urwah Pak. Salah satu keluarganya Abu Lahab yang namanya Al-Abbas ibn Abdul Muthalib Pak, yaitu pamannya Nabi, karena kan Abu Lahab juga pamannya Nabi. Ketika Abu Lahab meninggal,
Al-Abbas ini pernah bermimpi, Pak, ketemu Abu Lahab. Kalau ada keluarga sudah meninggal, Pak, apalagi sudah divonis masuk neraka oleh Al-Quran, kira-kira bertanya enggak tentang kabarnya di alam kubur, Pak? Bertanya atau enggak? Bertanya. Gitu. Ketika Abu Lahab ditanya, Pak, oleh Al-Abbas, bagaimana kabarmu? Abu Lahab menjawab, Pak, lam alqa ba'dakum khairan. Setelah aku meninggal itu saya tidak mendapatkan kebaikan apapun. Maksudnya apa, Pak? Selalu disiksa. Dalam riwayat yang lain, Pak, lam alqa rohatan ba'dakum. Saya tidak pernah istirahat setelah engkau. Maksudnya apa, Pak? Selalu disiksa. Ghaira anni suqitu min hadhihi. Akan tetapi saya itu dikasih minum dari ini. Dan Abu Lahab mengisyaratkan antara ibu jari dengan jari telunjuknya, Pak, ada lubang yang ia bisa minum tiap hari. Hari apa, Pak? Hari kelahiran Nabi? Senin. Berarti Abu Lahab disiksa di neraka, siksanya tidak pernah apa? Berhenti. Kalau hari Senin itu muncul air di antara tadi lubang antara ibu jari dan jari telunjuk, sehingga ia bisa minum. Orang disiksa di neraka, Pak, api itu kan panas, Pak, kira-kira kehausan atau enggak? Haus atau enggak di neraka itu? Kok jenengan tahu, Pak, kalau haus? Haus, Pak. Maka dengan dia bisa minum, ini berarti apa, Pak? Takfif atau dispensasi siksa. Sehingga Al-Hafidz Syamsuddin Muhammad ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi, Pak, seorang ahli hadis dari Damaskus, Pak, membuat sebuah syair. Syairnya ini yang dibacakan oleh Gus Bah itu. Nanti jenengan bisa tonton di YouTube-nya. Bagaimana syairnya, Pak? Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Idza kana hadza kafiran. Kalau orang ini, maksudnya siapa? Abu Lahab, yang ia kafir, ja'a dhammuhu, sudah dicela, sudah divonis oleh Al-Quran dengan apa? Bitabbat yadah, dengan turunnya surat apa, Pak? Tabbat yada abi lahabiu watab. Kalau sudah divonis, Pak, tempatnya di mana? Fil jahimi, di neraka jahim. Selamanya atau sementaranya? Mukhallada, ya, untuk selamanya. Ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Atau telah datang hadis atau riwayat, Pak, annahu fi yaumil itsnaini daiman, bahwasanya di setiap hari Senin selalu yukhaffafu anhu, dia dapat apa, Pak? Dispensasi siksa. Dengan apa? Keluar air dari lubang antara ibu jari dan apa? Jari telunjuk. Sebab apa? Lisururi, sebab gembira, bi ahmada, dengan kelahiran apa? Nabi. Ikut urun, Pak, ikut nyombang. Dengan apa? Memperbedakan budaknya yang bernama siapa? Thuwaibah. Terus kata muhaddis Ad-Dimashqi ini, Pak, fama dhannu, bagaimana atau apa pendapatmu, bil abdilladzi tula umrihi, dengan hamba yang sepanjang hidupnya, bi Ahmad masruron, dengan Nabi Muhammad itu gembira, Pak. Maksudnya apa? Tiap hari baca sholawat atau maulid, Pak. Kita maulid seminggu malam Jumat baca maulid. Kalau enggak seminggu ya 1 bulan, kalau nggak 1 bulan 1 tahun, Pak, minimal apa? Pas maulidan, Pak, bahkan lebih, Pak. Wa mata muwahhida, dia itu meninggalnya, Pak, masih bertauhid. Wong Abu Lahab saja yang meninggalnya bertauhid atau kafir, Pak? Kafir, itu saja dapat dispensasi siksa. Bagaimana kalau jenengan maulidan terus, Pak?
pasti tidak ada siksa, langsung masuk surga. Itu dalil, Pak. Makanya ini dalil yang paling penting. Abu Lahab saja bisa jadi dalil untuk apa, Pak? Menyatakan bahwasanya maulid itu punya dasarnya, Pak. Dan sekarang bagaimana jawaban kita, Pak? Kalau kita lihat dalam Fathul Bari, Pak, karena hadis itu ada di Sahih Bukhari, Pak, tapi statusnya nggak sahih ya, karena hadisnya itu mursal, dia tidak disebutkan oleh Imam Bukhari secara apa, Pak? Secara sanad yang lengkap ya. Sehingga di beberapa Sahih Bukhari, Pak, kalau hadatsana terus itu jelas sahihnya, tapi ada beberapa kutipan di Sahih Bukhari, apalagi dia statusnya bukan marfu', Pak, bukan berasal dari Nabi, sebagian sahih, sebagian tidak. Kecuali kalau dia itu marfu', Pak, dari Nabi, itu jelas sahih. Biasanya disebutkan oleh Imam Bukhari di belakang kitab, Pak. Kitab apa? Menyebut dari Umar, dari Ibnu Umar, dari sahabat siapa, Pak? Termasuk di sini dari Urwah. Itu ada yang sahih, ada yang tidak. Nanti kalau jenengan lihat di Sahih Bukhari, Pak, bagaimana penulisannya ya. Yang disepakati sahih itu kalau haddatsana siapa, Pak? Akhbaroni apalah gitu. Pokoknya redaksinya panjang itu, Pak. Yang disebutkan sanadnya utuh itu pasti apa? Sahih gitu. Komentar Ibnu Hajar Al-Asqalani, Pak, beliau ini kan mensyarah kitab Sahih Bukhari. Seolah-olah, Pak, hadis ini memberikan keterangan bahwasanya orang kafir itu amal solehnya bisa memberikan manfaat di akhirat. Kalau ada Cina, Pak, Cina itu rata-rata muslim atau tidak, Pak? Misalnya contoh saja, rata-rata kan nggak muslim, Pak, tapi dermawan, suka donasi, Pak, sumbang sini sumbang sana, kadang juga nyumbang masjid juga, Pak. Nggak ada orang yang bilang apa dia itu orang apa, Pak, nggak baik, pasti bilang orang yang baik. Sangat dermawan, suka donasi, tapi kekurangannya hanya satu, Pak, belum beriman. Ketika meninggal, amal soleh di dunianya itu bermanfaat atau tidak, Pak? Bermanfaat atau tidak, Pak? Masuk mana? Surga atau neraka? Masuk mana itu? Neraka, Pak. Kenapa kok masuk neraka, Pak? Karena syarat amal soleh itu bisa bermanfaat di akhirat, Pak, kalau disertai dengan iman. Abu Lahab ketika gembira dengan memerdekakan Thuwaibah, itu sudah beriman atau belum, Pak? Belum. Dia meninggal tetap mengikuti agama nenek moyang. Manfaat atau enggak amal solehnya? Maka berlaku kaidah umum, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an apa, Pak? Manthura. Bahwasanya amal kebaikan orang kafir itu di akhirat, faja'alnahu, maka kami menjadikan ia haba'an, debu, manthura, yang berterbangan, Pak. Kalau debu berterbangan itu bisa diambil atau enggak? Tidak menunjukkan amalan yang sia-sia. Kenapa? Karena tidak disertai dengan iman. Demikian juga yang dilakukan oleh Abu Lahab. Berarti hadis Urwah tadi, Pak, bertentangan dengan kaidah umum dalam Islam, sebagaimana firman Allah tadi, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Itu tidak bisa memberikan manfaat. Yang kedua, Pak, tadi cerita tadi, hadis Urwah tadi, Pak, itu berdasarkan apa? Mimpi. Mimpi itu hujah atau tidak, Pak?
Mimpi kemarin sudah kita kaji ya. Ada kasaf itu, diantaranya melalui mimpi. Hujah atau enggak Pak? Tidak. Yang mimpi siapa? Nabi atau bukan? Kalau Nabi jadi hujah. Ini masalahnya bukan Nabi, sehingga ada potensi tidak betul. Sebagaimana pernyataan Imam Suyuti ya dalam usul fikih Pak, di kitab Kaukab As-Sati ya, ilhamuna laisa li faqdi thiqati min ghairi ma'sumin bihi bihujjati. Ilham itu tidak bisa dijadikan landasan dalam menetapkan hukum. Kenapa? Karena tidak bisa dipercaya kecuali ilham itu dari sahibul ismah, yaitu Nabi Muhammad. Karena yang cerita ini kan bukan Nabi Muhammad Pak, sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Itu diantara argumentasi orang yang pro maulidan Pak. Yang kedua Pak, ini kelompok kedua, kontra maulid. Di antara tokohnya Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan seterusnya Pak, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ulama-ulama Saudi dan yang lainnya Pak. Alasannya apa Pak? Maulid itu tidak pernah dilakukan oleh generasi salafus soleh Pak. Tabi'in pernah merayakan maulid Pak? Tidak. Sahabat? Tidak. Nabi? Tidak Pak. Tapi Nabi tadi pernah bersabda Pak, hadisnya maudhu. Kenapa Pak maudhu? Ya diantara alasannya Pak, memperkuat kalau hadis tadi betul-betul maudhu Pak. Maulid itu pertama kali diadakan dalam sejarah Islam di masa siapa Pak? Di masa dinasti Fatimiyah Pak, abad 4 Hijriah. Dinasti Fatimiyah atau Daulah Fatimiyah itu penganut Syiah Ismailiyah Pak di Mesir, abad 4 Hijriah. Abad 6 di Irak itu ada Malik Al-Mudhaffar, sahibu Irbil Pak, raja namanya Al-Mudhaffar, penguasa daerah Irbil. Ada yang baca Irbil, ada yang baca Arbil, yang ada di Irak. Dilanjutkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi ketika menaklukkan apa Pak? Tentara salib untuk membangkitkan nasionalisme. Artinya maulid itu belum ada di zaman Nabi, sahabat dan tabi'in. Yang kedua Pak, perayaan maulid itu terkesan tasabuh. Tasabuh itu apa Pak? Menyerupai gaya atau ritual atau gaya hidup umat lain. Sebagaimana orang Kristiani Pak, orang Kristen itu kalau tanggal 25 Desember itu ngapain? Natal. Natal itu intinya apa Pak? Merayakan hari kelahiran juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Maulid Nabi intinya apa Pak? Merayakan Nabi pembawa syafaat, Nabi pembawa rahmatan lil alamin, yaitu Nabi Muhammad. Sama-sama merayakan hari lahir atau enggak Pak? Sama. Nabi bersabda bahwa man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai gaya dan keyakinan suatu kaum, maka dia bagiannya. Berarti apa bedanya kita dengan umat Kristiani Pak? Itu diantara apa? Dalil yang anti maulid. Nah sekarang kita masuk ke Muhammadiyah Pak, sekaligus menutup kajian kita. Pendapat dan posisi Muhammadiyah tentang maulid apa Pak? Pro atau kontra? Netral. Nah, ternyata Pak, kalau kita lihat di SM Pak, Suara Muhammadiyah tahun 1921 Pak, 1921 Pak. Di sana itu kalau jenengan bisa baca, itu bacanya apa Pak? Muludan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti di SM itu dulu ada tentang apa Pak? Seruan mauludan Pak.
1921. NU berdiri tahun berapa Pak? 1926. Lebih dulu mana? Nah, lebih dulu ini belum lahir itu NU gitu. Sudah ada Pak muludan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh saja Pak, contoh ini. Nah, sehingga dalam pandangan Muhammadiyah, Maulid itu harus dipetakan Pak, masuk al-umur ad-diniyah atau al-umur dunyawiyah, perkara keagamaan atau perkara keduniaan Pak. Kalau perkara agama harus ada dalilnya, ditemukan dalilnya atau enggak Pak, secara khusus loh. Tidak ada Pak. Bagaimana hadis tadi, man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, hadisnya apa? Maudhu. Karena tidak bisa dimasukkan perkara agama Pak, ya berarti tidak bisa menjadi apa Pak, simbol atau politik identitas. Kalau maulid itu cari-cari dalil Pak, sampai Abu Lahab juga bisa dijadikan apa, dalil, sekentean dalil ya Pak, mentoke gak wis Abu Lahab we. Nah, semua dalil yang dikemukakan oleh orang yang pro maulid tadi Pak, itu tidak dipakai oleh Muhammadiyah, atau pendalilannya dianggap apa Pak? Enggak pendalilan, cara pendalilannya tidak tepat gitu. Semuanya tidak tepat gitu. Misalnya puasa Senin dibuat maulidan, ya seharusnya puasanya bukan acara maulidannya kan. Abu Lahab ngamal orang kafir kok bisa memberi apa Pak, manfaat, meskipun Gus Bahak juga sama Pak pandangannya. Sehingga maulid itu bisa masuk dalam umur duniawiyah Pak, perkara keduniaan. Kalau perkara keduniaan berarti boleh dilakukan sepanjang dianggap dianggap apa maslahat. Misalnya di suatu desa Pak, dianggap masyarakatnya itu tidak begitu tahu tentang apa, Nabi, sehingga kita penting untuk memperkenalkan sosok Nabi kepada desa atau masyarakat tersebut Pak. Momen maulid dijadikan sebagai momentum untuk dakwah, boleh atau enggak Pak? Boleh gitu. Tapi tidak usah dipahami Pak, jenengan memotivasi masyarakat pakai hadis-hadis maudhu tadi, boleh atau enggak? Ya enggak, ya sekedar digunakan untuk apa Pak? Pengajian dan seterusnya. Sehingga kalau kita lihat Pak, kesimpulan kita ya, prinsip peringatan maulid dalam Muhammadiyah ini jika diperlukan Pak. Yang pertama, maulid itu termasuk muamalah duniawiyah yang hukum asalnya apa Pak? Mubah, sebagaimana milad Pak. Karena kita jarang merayakan maulid secara resmi Pak. Muhammadiyah itu gimana? Miladan oke, kok mauludan tidak oke Pak. Milad itu kan konteksnya keduniaan Pak, boleh atau enggak Pak? Ya boleh, selama tidak dimaknai yang tidak Pak. Kayak jenengan ulang tahun boleh atau enggak Pak? Ulang tahun tironan Pak, bikin ambeng, boleh atau enggak Pak? Boleh. Tapi kalau jenengan tironya ulang tahun Pak, bikin kue tar, pakai tium lilin segala Pak, boleh atau enggak Pak? Boleh atau enggak Pak? Itu ya beda Pak. Yang kedua enggak boleh Pak. Lah kok enggak boleh? Keduniaan tapi mengikuti gaya barat Pak. Untungnya lilin itu apa Pak? Kalau jenengan tironan, saya mau tironan bikin ambeng nyeneng tonggo, boleh atau enggak? Ya boleh gitu. Tapi kalau jenengan tadi, kalau tironan kudu pakai kue tar terus apa Pak? Pakai lilin. Nah, kita kok pas listriknya mati. Ya itu beda lagi. Tapi lilinnya satu saja Pak. Mosok. Tapi tiap lilin kan mati lagi Pak. Maksudnya meskipun perkara keduniaan Pak, tapi kalau mengandung unsur tasyabuh mengikuti gaya barat yang menjadi apa Pak? Tidak diperkenankan.
Kemudian dilakukan kalau berdasarkan kemaslahatan, Mbak. Kalau ada kemaslahatan boleh, kalau tidak ya tidak. Makanya sekarang ada instruksi enggak dari PP untuk setiap kaum Muhammadiyah dianjurkan untuk merayakan Maulid Nabi? Ya tidak, Pak. Kenapa? Karena dianggap belum ada kemaslahatan, Pak. Ya termasuk kita ini sudah merayakan Maulid, Pak, meskipun enggak pakai acara formal. Menghindari cerita-cerita dari hadis-hadis dhaif dan maudhu', Pak. Meskipun kita merayakan Maulid misalnya, nggak boleh jenengan man adzuma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, itu nggak boleh dikutip. Orientasinya peningkatan iman dan mahabbah, dan secara khusus ta'lim atau tadabbur sirah nabawiyah. Tapi tidak usah misalnya baca apa, Pak? Kitab Mawalid berjanji riba. Ada mahalul qiyamnya juga. Itu nggak boleh. Mahalul qiyam itu tadi intinya apa? Mendatangkan rohnya Nabi. Ada dasarnya atau enggak? Itu pertama kali yang melakukan siapa? Imam As-Subki, Pak. Imam Subki ketika diundang maulidan di masjid di Damaskus, Pak. Damaskus ya. Masjid Al-Jami Al-Amawi, Pak. Masjid Amawi yang ada di Damaskus. Dibacakanlah kitab Maulid, Pak. Imam As-Subki ketika itu berdiri, Pak. Imam As-Subki itu imam yang alim dalam mazhab Syafi'i, Pak. Ketika beliau berdiri sama masyarakat, Pak, dianggap dia itu menyambut rohnya Nabi. Padahal masih ada banyak kemungkinan, Pak. Ketika Imam As-Subki itu berdiri, kan Imam Subki tidak mengatakan apa-apa. Bisa jadi dia capek duduk, berdiri. Bisa jadi pingin apa, Pak? Ke belakang juga berdiri. Kan tidak harus dipahami apa? Berdiri sebagai mahalul qiyam, menyambut rohnya Nabi. Yang kedua, Pak, Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya, Pak, Al-Fatawa Al-Hadithiyah, dia mengatakan kalau ulama itu tidak boleh berdiri ketika pembacaan apa, Pak? Maulid Nabi. Kenapa? Karena tidak ditemukan apa? Dalilnya. Kalau orang awam, kata Ibnu Hajar, Pak, saya punya tagnya, Pak, tapi enggak saya kutip di sini. Kalau orang awam itu ma'dzur, Pak. Ma'dzur itu orang yang inut-inutan, Pak. Kok kabeh berdiri ya, akhirnya dia ikut. Dia ma'dzur. Ma'dzur itu apa? Dimaafkan. Kenapa, Pak? Karena keawamannya enggak tahu ini punya dasar atau enggak. Ya kayak jenengan itu, Pak. Kalau ada mahalul qiyam, jenengan duduk, itu pasti biasanya ada orang komentar, Pak. Lagi kok duduk tuh, kok gak cetol. Wae mahalul qiyam kok jek lungguh, jenengan balik. Kalau berani, Pak, jenengan balik ya sama saja, Pak. Lah awakmu kok ngadeg, apa enek dalile? Yo gak ngerti, Pak. Jenengan gak ngadeg dituduh gak ngerti, gak paham agama. Terus jenengan walik sing ngadeg apa enek dalile? Yo gak iso jawab. Bisa diwamet enggak? Apa, Pak? Asam urat. Itu, Pak. Jadi Ibnu Hajar Al-Haytami itu menganggap mahalul qiyam itu juga enggak ada apa? Dalilnya. Tidak hanya Ibnu Hajar Al-Haytami, Pak. Al-Imam Asy-Syubramalizi juga sama, gitu. Tidak ditemukan apa? Dalilnya, gitu. Makanya di kitab berjanji, Pak, kan cuma dikatakan wa qad istahsana al-qiyama a'immatun dzawu riwayatin wa rawiyah, telah menganggap baik berdiri di tempat ini, Pak, ketika sudah sampai mahalul qiyam itu. Siapa para imam yang ahli riwayat dan ahli apa, Pak? Dalil akal dan nakal, ya.
Fatuba apa Pak? Liman koma apalah gitu. Beruntunglah orang yang berdiri. Intinya itu kan hanya pendapat para ulama. Tidak disebutkan apa Pak? Hadisnya. Di zaman Nabi kitab mawalid itu kan belum ada Pak. Belum ada. Di masa sahabat Nabi sudah meninggal, tidak pernah sahabat apa Pak? Baca kitab mawalid kemudian menganggap rohnya Nabi apa? Datang. Oke, kurang lebihnya mohon maaf itu Pak, mungkin kajian kita intinya Muhammadiyah sebenarnya tidak anti maulid dan juga apa Pak? Tidak pro maulid. Kalau maulid itu dilaksanakan Pak, itu hanya perkara apa? Keduniaan. Kalau keduniaan berarti ya diisi pengajian, tidak ada harus pakai apa Pak? Kitab mawalid tadi, tidak usah mahalul qiyam, ya sekedar apa? Kajian sederhana kayak gini. Itu intinya ya. Ya silahkan kalau ada yang ditanyakan, monggo Pak. Ya, monggo Pak. Ya. Siapa bilang sekarang begini masalahnya, yang tadi saya juga ngerti, saya ini pengen dengan orang, tapi saya disampaikan oleh Pak Soedi yang dari ini ya, namanya bisa jadi bagian dengan orang, kan mengingat artinya apa? Jangan-jangan 10 tahun lagi orang akan memanggil nama rumah sakit, nama perguruan berapa? Maksudnya begini, coba kita berpikir apa sih caranya biar jabat kita itu bagian kita kontra dengan kata-kata kita ada solusinya apa? Atau kembali berdebat saya ini Indonesia itu sebut Bapak itu dalam arti nih misalnya kita kawasi paling enak itu pendapatnya menurut saya juga Ya, terima kasih. Yang pertama Pak, memang Muhammadiyah itu mengusung jargon Islam berkemajuan. Meskipun
berkemajuan itu sebenarnya sudah disampaikan oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan. Wasiatnya Mbah Yai Ahmad Dahlan kepada muridnya apa? Dadiyo awakmu kiai sing kemajuan. Jadilah kamu kiai yang berkemajuan. Maksudnya paham agama, paham zaman atau modernitas, Pak. Bisa berinteraksi sesuai dengan apa? Zamannya. Di muktamar di Solo kemarin, Muhammadiyah mengukuhkan dan melahirkan risalah Islam berkemajuan. Entah itu counter dari Islam Nusantara atau apa, Pak. Tapi kan berkemajuan itu sudah ada pernyataan atau statementnya dari Mbah Yai Ahmad Dahlan tadi. Dadiyo kiai sing kemajuan. Artinya Muhammadiyah ingin tampil Islam yang dibawa itu Islam yang berkemajuan, Pak. Islam yang tajdid. Tajdid dalam arti purifikasi, rujuk ilal Quran wa sunnah, kembali pada Quran dan sunnah dalam konteks apa? Ibadah dan tauhid atau ibadah dan akidah. Dalam muamalah duniawiyah itu tajdid artinya dinamisasi, bisa berkembang sesuai dengan apa, Pak? Kemajuan zaman. Tapi harus diakui, Pak, perkembangan medsos kita, dai-dai kita di medsos itu tidak banyak tampil gitu. Entah itu apa alasannya, Pak. Wong saya itu punya channel YouTube, Pak. Sudah saya share kemana-mana di grup Muhammadiyah itu nggak ada yang nanggapi, Pak. Like saja juga enggak gitu. Nonton juga enggak gitu. Karena orang Muhammadiyah gengsi, Pak, disuruh nge-like gitu. Saya tuh mulai dari pandemi itu kajian pakai Zoom, Pak. Bojonegoro itu tuan rumah, yang ikut bisa dihitung, Pak. Justru yang meramaikan warga Muhammadiyah dari luar daerah. Itu fakta kita gitu loh. Entah apa itu, Pak. Itu termasuk problem kita. Meskipun sudah ada upaya, Pak, Profesor Hidar Nasir ketika melihat, Pak, fakta pemahaman keagamaan Islam Muhammadiyah tidak bisa dinikmati di medsos, Pak. Kalau kita searching di Google itu, Pak, ini jenengan kasih kata kunci tarjih Muhammadiyah, itu dulu nggak muncul, Pak. Yang muncul Salafi, NO. Misalnya NO itu kan Islam Nusantara, Pak, Islam tradisional, tapi menguasai medsos. Gus Bah itu nggak ada tandingannya, Pak. Kiai siapa, Pak? Tadi PWNO Marzuki Mustamar itu suka ngolok-ngolok Muhammadiyah, tidak pernah dibantah oleh orang Muhammadiyah. Meskipun pandangannya juga salah, Pak, tapi kan tidak ada yang membantah. Nah, meskipun tadi Pak Haidar itu setelah itu, Pak, mulai memunculkan supaya website Muhammadiyah, channel Tarjih PP, Pak, itu kan malam Rebu ada kajiannya, Pak. Kalau jenengan ngikuti di YouTube ada nanti channel apa Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Online-nya loh, Pak, nggak ada 100 warga Muhammadiyah itu berapa gitu. Yang ikut Zoom itu loh, nggak ada 100, Pak. Di NO itu Zoom yang nggak muat, Pak, mau 1000 ya ada. Itu saya nggak tahu, Pak, itu alasannya apa. Oh, nggak suka gaji. Ya, itu fakta kita, Pak. Nah, sehingga tadi pemahaman keagamaan Muhammadiyah di medsos itu tidak begitu banyak mewarnai, Pak, gitu. Sehingga warga Muhammadiyah juga apa, Pak, yang biasa dilihat itu ya dari Gus Bah atau macam-macam. Meskipun Gus Bah tidak semuanya
jelek Pak, luar biasa gitu. Tapi kan kadang kan kalau kita mendengarkan orang yang satu ideologi dengan kita, itu kan nggak ada syubhat Pak, maksudnya kan sama dengan pemahaman kita, tapi nggak muncul gitu ulama-ulama apa Muhammadiyah. Ya memang itu kekurangan kita Pak. Di PDM Bojonegoro Pak, itu apresiasi terhadap ilmu itu juga masih jarang didiskusikan Pak. Kalau ada kajian ini dibanggakan, tidak ada di PDM. Justru yang dibanggakan kalau jenengan bisa bikin bangunan fisik, bikin usaha apa, itu diekspos Pak. Tapi merawat umat yang kayak ini, itu jenengan foto, jenengan laporin, oh biasa ngaji. Padahal kekuatan ideologi kita dibangun dari komunitas-komunitas semacam ini Pak. Tidak pernah dibanggakan. Itu juga menjadi catatan Pak. Karena kita lebih pada gaya materialisme Pak, yang sifatnya material itu diapresiasi yang luar biasa. Tapi kalau keilmuan tidak. Sehingga Pak, dari yang ada di WA itu yang jenengan sampaikan tadi, memang kalau kita baca ya bisa jadi survei itu betul gitu, dan akan terrealisasi atau terwujud gitu. Ketika apa terjadi kekeroposan ideologi apa Muhammadiyah. Said Aqil Pak itu sudah ngomong, Muhammadiyah itu sejak meninggalkan Ahlussunnah wal Jamaah dalam pandangan mereka loh, tidak bermadzhab, Islamnya itu sudah apa? Kropos. Karena Muhammadiyah sibuk dakwah awal-awal, tapi dakwahnya sekedar ngajak ngaji Pak, tidak ada yang menjaga bagaimana baca kitab kuning macam-macam itu. Wong ulama Muhammadiyah faktanya apa Pak? Bacanya kitab putih. Ya meskipun itu nggak apa-apa Pak, tapi paling tidak ada penyeimbang gitu loh. Tradisi kitab kuning juga masih dijaga. Kitab putih ya nggak apa-apa, tapi kan kita itu pincang gitu loh. Cari ulama yang bisa baca kitab kuning itu susah gitu. Sehingga Kiai Haji Aqil Sirot Pak bilang Muhammadiyah itu kropos keilmuan. Saya mendengar memang kadang-kadang ya betul juga Pak. Meskipun kita juga nggak terima Pak, masa betul sih Muhammadiyah kropos dalam keilmuan gitu. Nah, sehingga semacam itu sebenarnya ya menjadi evaluasi terhadap diri kita gitu. Ya termasuk kajian-kajian ketarjian ini kan butuh untuk disosialisasikan dan didukung Pak. Saya majelis tarjih, ketua majelis tarjih PDM, belum tentu mudah Pak untuk melakukan sosialisasi terhadap apa ketarjian. Yang warganya mau ngaji, yang duduk di struktural nggak mau ikut ngaji Pak. Padahal apa Pak? Intinya kan di struktural gitu. Kalau sudah di PCM nggak mau, di PDM nggak mau, padahal belum tentu dia menduduki struktural juga apa paham terhadap ideologi apa Muhammadiyah. Sehingga Muhammadiyah sebagai harokah Islamiyah, gerakan Islam, harokah dakwiyah, gerakan dakwah, harokah tajdid ini dipahami oleh semua warga Muhammadiyah, baik tingkat struktural maupun warga biasa Pak. Kalau tidak, ya nanti sekolah Muhammadiyah jadinya ya nggak ada bedanya dengan sekolah yang lain Pak. Kalau orang punya uang kan bisa mendirikan sekolah Pak, LSM, NGO bisa mendirikan apa? Sekolah. Tapi sekolah Muhammadiyah harus punya ciri khas, ada al-Islam dan kemuhammadian. Seberapa kuat kita bisa menanamkan nilai Islam, keilmuan Islam di sekolah itu yang membedakan Pak. Tapi kan kadang-kadang itu menjadi perdebatan nggak di lingkungan struktural Muhammadiyah. Ya sudah, Muhammadiyah itu yang penting sekolahnya maju, al-Islam dan kemuhammadian nggak penting. Karena ada pemikiran-pemikiran semacam itu Pak.
Nah, sehingga hal-hal ini yang menjadi PR kita Pak, termasuk ya di Bojonegoro ini ketika saya amanati menjadi ketua majelis tarjih itu yang nggak mudah juga Pak, bagaimana mensosialisasikan ketarjihan ke seluruh warga Muhammadiyah gitu, karena belum tentu didukung gitu. Nah, kalau warga Muhammadiyah nggak mau mengkaji tarjih, terus bagaimana kita memperkuat ideologi kita Pak? Kadang bermuhammadiyah tapi secara ideologi saya salafi Pak. Atau mungkin kalau di era Bojonegoro Barat itu MTA Pak, Majelis Tafsir Al-Quran. Kalau Muhammadiyah sebelah sini Pak, beberapa PCM itu mengarah ke salafi, justru anti tarjih. Orang Islam kok dibawa ke manhaj tarjih? Nggak ada istilah manhaj tarjih, yang ada manhaj salaf. Kalau semacam itu ya sudah bubar Pak. Itu yang menjadi tantangan kita Pak. Artinya di internal Muhammadiyah saja juga belum muncul kesadaran untuk memperkuat keilmuan di dalam Muhammadiyah Pak. Mungkin itu Pak ya komentarnya kurang lebihnya. Nggih, monggo Pak, nggih. Ya, bagaimana kalau Muhammadiyah merayakan Maulid Pak? Kalau dianggap maslahat boleh-boleh saja Pak gitu. Misalnya kalau ada PRM, ya termasuk di sekolah. Kalau dianggap maslahah gitu. Misalnya PRM warganya nggak pernah melakukan kajian Pak, ya justru momen Maulid itu mengumpulkan warga untuk pengajian. Kalau di sekolah kalau dianggap maslahat boleh Pak gitu. Tetapi tadi ada beberapa catatan ketika mengadakan Maulid, ya jangan nanti ada pembacaan berjanji, mahalul qiyam, terus apa lagi Pak tadi, riba, ya tentu itu nggak diperkenankan Pak. Ya sekedar acara kajian saja gitu, yang nggak lebih dari itu gitu. Itu kalau dirasa dirasa ada kemaslahatan gitu. Muhammadiyah semacam itu. Tapi kalau tidak gitu, ya tidak usah. Kalau pengurus masih nggak sepakat Pak, ya masalah atau tidak gitu. Daripada belum semua pengurus ikut ngaji tarjih Pak, belum tahu Maulid itu bagaimana pandangan Muhammadiyah gitu. Secara umum kan dipahami Muhammadiyah anti Maulidan, pengurusnya saja belum semuanya sepakat Pak. Terus saya bareng ngaji tak bikin Maulid, nanti yo kontroversial Pak, jangan dianggap tidak paham Muhammadiyah. Kan yang repot kita kan semacam itu Pak. Ya kayak kita ngaji tarjih itu meskipun secara otomatis namanya warga Muhammadiyah itu ya paham keagamaannya sesuai dengan tarjih, tapi faktanya di masyarakat juga tidak. Justru kita ngaji tarjih itu dianggap aneh Pak. Jadi kok malah ngene macam-macam Pak. Itu kan tantangan kita Pak. Meskipun Pak secara otomatis ya pemahaman keagamaan kita kalau di Muhammadiyah itu ya referensinya ya ketarjihan, tapi untuk sosialisasi dan aplikasi itu nggak semudah itu Pak, kan perlu untuk dikaji kan gitu. Meskipun Muhammadiyah membolehkan maulidan Pak, tapi ketika nanti kalau dilakukan maulid menimbulkan perdebatan Pak, ya dikaji seberapa kemaslahatan. Bukan katanya majelis tarjih boleh
Kalau gitu sekolah langsung bikin maulid kan, nanti yang lainnya paham atau enggak kan gitu. Seberapa maslahatnya, jangan-jangan malah memunculkan oh saiki ternyata Muhammadiyah malah no. Kok malah maulidan koyok tangga sebelah kan, macam itu kan perlu untuk dikaji Pak. Tapi intinya kalau dianggap maslahat ya tidak apa-apa. Kemudian yang kedua Pak, kalau di neraka fil jahimi mukhallada Pak, di dalam syair tadi ya, di neraka jahanam selamanya. Kalau selamanya apa Pak? Terbiasa. Oke, kalau di neraka tiap hari disiksa berarti terbiasa Pak kan, juga semacam itu umpamanya. Terus semakin kuat itu ya. Pemahamannya bukan semacam itu Pak. Jadi orang kafir kalau tiap hari disiksa di neraka semakin kebal dengan api, pemahamannya bukan semacam itu. Mungkin cukup ya kajian kita. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.